Materi IPA kelas 8 semester 1, Buana yang Indah Merona. Pada pertemuan yang pertama, kita akan melihat tentang efek rumah kaca. Bagaimana proses yang terjadi pada rumah kaca sehingga rumah kaca bisa membuat suhu ruangan tetap hangat. Yang pertama, radiasi sinar inframerah dari matahari menembus masuk atap dan dinding rumah kaca. Dalam rumah kaca, sinar ini dipantulkan oleh benda-benda yang ada di rumah kaca, tetapi tertahan oleh atap atau dinding kaca. Oleh karena itu, udara dalam rumah kaca suhunya meningkat lebih tinggi daripada suhu di luar rumah kaca. Jadi, pada waktu sinar itu masuk, sinar matahari masuk ke dalam rumah kaca, mereka masuk mudah saja. Ya, mudah saja karena transparan kaca, ya. Nah, di dalam rumah kaca itu sinar matahari yang masuk itu dipantulkan oleh benda-benda yang ada di rumah kaca mau keluar lagi, tetapi tertahan oleh atap atau dinding rumah kaca. Karena kaca sifatnya memantulkan panas yang harusnya keluar lagi dipantulkan balik lagi ke dalam. Ya, sehingga suhu di dalam rumah kaca akan semakin meningkat, lebih tinggi daripada suhu di luar rumah kaca. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, jadi sinar matahari masuk menembus rumah kaca dan di dalam rumah kaca itu sinar matahari dipantulkan, ya, tidak keluar lagi, ya, sehingga rumah kaca itu menjadi suhunya hangat dibandingkan di luar. Apa pengaruhnya bagi bumi? Ya, efek rumah kaca ya bagi bumi ya, adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi ya seperti CO2, karbon dioksida, dan CH4, gas metana ya memerangkap panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Jadi ditahan panasnya yang harusnya keluar atmosfer, tetapi dia tetap dibalikkan kembali ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan efek rumah kaca bagi bumi kita ini. Bagaimana caranya? Ya, gas-gas CO2, CH4, dan gas-gas lain di atmosfer adalah transparan untuk radiasi matahari. Ya, tapi bisa juga menyerap sebagian radiasi matahari sehingga tidak terlalu banyak yang masuk ke bumi. Nah, radiasi yang masuk ke bumi itu akan direfleksikan kembali oleh bumi. Ya, kalau dalam kondisi normal, maka yang dipantulkan atau direfleksikan kembali oleh bumi itu kan keluar lagi sehingga suhunya tetap stabil. Tapi ternyata karena gas-gas itu eh, menahan pantulan panas yang dari permukaan bumi, ya maka kembali lagi ke bumi, maka itulah yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ya, efek rumah kaca. Jadi, sinar matahari, radiasi matahari itu sebagian dipantulkan oleh atmosfer, sebagian diserap oleh atmosfer, sebagian diteruskan. Nah, yang diteruskan itu yang membuat permukaan bumi menjadi hangat. Ya, tapi ingat, ya, permukaan bumi memantulkan kembali ya panas dari matahari itu, ya, tapi oleh atmosfer sebagian dikembalikan lagi ke bumi. Itulah yang menyebabkan bumi suhunya meningkat akhir-akhir ini. Ya, akibat apa? Akibat lebih banyak CO2 atau karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi. Bisakah kita mencegah efek rumah kaca? Bisa. Ya, gas CO2 sebagai penyebab utama dari efek rumah kaca di atmosfer bumi sebenarnya akan diserap oleh tumbuhan berhijau daun melalui proses fotosintesis. Ya. Nah, itu adalah caranya. Cara kita mencegah efek rumah kaca itu menyeimbangkan jumlah CO2 yang ada dengan yang digunakan oleh tumbuhan
berfotosintesis. Cuma ya kan akibat penebangan hutan, akibat juga semakin berkurangnya lahan hijau di kota-kota, ya itu menyebabkan gas CO2 semakin meningkat, tidak bisa diserap lagi oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Ya, masih sisa banyak, ya. Apa yang kita pelajari dari video ini? Yang pertama, ya, efek rumah kaca diakibatkan karena radiasi panas yang dipantulkan permukaan bumi terhambat oleh gas CO2 dan gas-gas lain yang ada di atmosfer bumi. Ya, akibatnya suhu bumi meningkat. Nah, gas CO2 sebenarnya dapat diseimbangkan dengan proses fotosintesis dari tumbuhan berhijau daun. Cuma sayangnya jumlah tumbuhan berhijau daun yang ada di bumi ini semakin lama semakin berkurang. Ya, tugas mandiri kita pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama adalah tuliskan 4 kegiatan manusia yang dapat menyebabkan meningkatnya efek rumah kaca di permukaan bumi. Ya, kamu tuliskan ya kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang bisa meningkatnya efek rumah kaca. Ya, kamu bisa cari ya di internet dan sebagainya. Tugas yang kedua, nah ini tuliskan 4 kegiatan manusia yang dapat mengurangi efek rumah kaca di permukaan bumi. Ya, jadi kalau yang tadi itu ya meningkatnya, nah di sini 4 kegiatan manusia yang bisa mengurangi efek rumah kaca. Kamu tuliskan, kamu cari. Harus dapat ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!